ini kami akan membahas mengenai salah satu produk yang ditawarkan oleh bank, yaitu kredit. Apa sih itu kredit? Kredit adalah salah satu layanan utama yang ditawarkan oleh lembaga keuangan untuk membantu memenuhi kebutuhan finansial Anda. Dalam video ini, kami akan membahas berbagai jenis kredit yang tersedia di Bank Mandiri dan Bank Sentral Arta Asia atau SA yang ada di Lumajang, serta bagaimana kedua institusi ini dapat membantu Anda merencanakan dan mewujudkan fungsi keuangan Anda. Yuk simak videonya. Halo teman-teman, pernahkah kalian mendengar berbagai jenis kredit yang ditawarkan oleh Bank Mandiri dan Bank SAA? Di video ini kita akan membahas berbagai jenis kredit mikro yang ditawarkan yang dapat memenuhi segala kebutuhanmu. Yuk simak videonya sampai selesai. Hai, di sini ada 6 jenis kredit yang ditawarkan oleh Bank Mandiri. Yang pertama, kredit kepemilikan rumah atau KPR. KPR Mandiri ini memungkinkan kamu untuk membeli rumah impian dan pembayaran yang bisa dicicil dalam jangka waktu yang panjang. Kamu bisa memilih berbagai jenis KPR, mulai dari KPR untuk rumah baru, rumah bekas, hingga rumah direnovasi. Yang kedua, Bank Mandiri juga menawarkan kredit kendaraan bermotor atau KKB. Bank Mandiri menawarkan kredit untuk pembelian mobil dan motor dengan bunga kompetitif dan proses yang mudah. Cocok bagi kamu yang ingin memiliki kendaraan tanpa membayar penuh di awal. Selanjutnya yang ketiga, Bank Mandiri juga menawarkan kredit tanpa anggunan atau KTA. Kamu bisa mengajukan kredit tanpa harus memberikan anggunan atau barang berharga. Kredit ini cocok untuk keperluan mendesak seperti biaya pendidikan, pernikahan, atau renovasi rumah. Yang keempat, Bank Mandiri juga menawarkan kredit multiguna. Kredit ini memungkinkan kamu untuk meminjam dana yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti modal usaha, biaya kesehatan, atau bahkan liburan. Fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Yang kelima, Bank Mandiri juga mendukung pelaku usaha mikro kecil menengah dengan kredit usaha rakyat. KUR Mandiri memiliki bunga yang rendah dan syarat yang sangat mudah sehingga membantu UMKM untuk berkembang dan memperluas usahanya. Yang keenam, sekaligus yang terakhir pada kredit yang ditawarkan oleh Bank Mandiri, yaitu KUM atau kredit usaha mandiri. Ini adalah salah satu produk kredit yang ditawarkan oleh Bank Mandiri untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Program ini dirancang untuk membantu usaha-usaha tersebut dalam memperoleh tambahan modal guna mengembangkan bisnis mereka. Pada Bank BPR SAA terdapat 2 jenis kredit. Yang pertama, pinjaman dengan angsuran atau PA. Dengan jangka waktu angsuran maksimum 36 bulan. Pada pinjaman ini, sistem pembayarannya setiap bulan membayar pokok dan bunga secara bersamaan. Yang kedua, ada pinjaman tetap atau PT. Adalah pinjaman musiman yang hanya dibayar bunganya saja selama maksimum 12 bulan. Pokok baru dibayar setelah jatuh tempo kredit. Misalnya, kita meminjam uang sebesar 50 juta rupiah. Kita setiap bulannya membayar bunga dari pinjaman 50 juta. Nanti untuk pelunasan 50 juta dibayar saat jatuh tempo, yaitu maksimal 12 bulan. Kesimpulannya, Bank Mandiri dan Bank BPR sama-sama menyediakan produk kredit yang dapat mendukung perkembangan usaha dan memenuhi kebutuhan pribadi nasabah. Namun, mereka melayani segmen pasar yang berbeda. Bank Mandiri lebih fokus pada usaha skala besar dan menengah serta layanan yang komprehensif. Sedangkan Bank BPR SAA lebih fokus pada usaha mikro dan individu dengan produk yang lebih sederhana dan mudah dijangkau. Dengan demikian, pilihan antara keduanya tergantung pada kebutuhan spesifik nasabah, apakah dana tersebut untuk keperluan pribadi besar dan perusahaan atau untuk usaha mikro yang membutuhkan dukungan modal dengan syarat yang lebih fleksibel. Terima kasih. Untuk kalian yang
ingin mengajukan kredit di Bank Mandiri dan Bank BPR SAA tapi masih bingung dengan syarat-syaratnya, yuk kita simak. Saya akan menjelaskan syarat utama yang perlu diketahui. Yang pertama, penghasilan yang tetap atau stabil. Kamu perlu punya penghasilan tetap atau usaha yang stabil untuk memastikan kamu bisa bayar cicilan dengan tepat waktu. Yang kedua, usia minimal atau maksimal. Usia minimal di 21 tahun dan maksimalnya di 55 sampai 60 tahun. Yang ketiga, memiliki rekening Bank Mandiri. Rekening Bank Mandiri untuk memudahkan transaksi untuk mengajukan pinjaman. Yang keempat, memiliki dokumen penting seperti contoh NPWP, KTP, slip gaji, atau kartu keluarga. Pada Bank BPR SAA terdapat dua jenis jaminan, yaitu jaminan yang bisa dijaminkan seperti mobil dan sepeda, seperti contoh BPKB sepeda motor atau mobil, unit kendaraan atau STNK, fotokopi KK, fotokopi BPKB. Yang kedua, jaminan sertifikat, seperti contoh sertifikat tanah, sertifikat rumah, terus sertifikat nikah, dan lain-lainnya. Kamu mau mengajukan kredit di Bank Mandiri tapi tidak tahu bagaimana cara menghitung suku bunganya. Saya akan menjelaskan dua metode yang digunakan Bank Mandiri yang mudah dipahami. Flat rate untuk reguler, pada metode ini bunga dihitung dari jumlah pinjaman awal dan dibagi rata sepanjang tenor kredit. Jadi cicilan per bulan akan tetap sama hingga lunas. Yang kedua, effective rate untuk KUR. Pada metode ini bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman, jadi makin sedikit sisa pinjamannya makin kecil bunga yang harus dibayar. Pada Bank BPR SAA, perhitungan suku bunga kredit akan langsung dikonsultasikan oleh petugas kredit dari Bank SAA. Mereka akan menjelaskan detail perhitungan yang sesuai dengan jenis kredit dengan kondisi kamu. Selain itu, keputusan terakhir tentang suku bunga dan pencairan dana akan disesuaikan dengan kebijakan pemimpin dari Bank SAA. Kesimpulannya, keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam perhitungan suku bunga kredit. Bank Mandiri menawarkan metode yang bervariasi dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sementara Bank BPR SAA mengutamakan konsultasi langsung untuk penjelasan yang lebih personal. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pembayaran cicilan kredit di bank. Jika kamu pertama kali mengajukan kredit, penting untuk memahami cara pembayaran cicilan agar tidak bingung. Bank Mandiri memiliki kebijakan untuk pembayaran angsuran wajib melakukan auto debit dari rekening tabungan ke rekening pinjaman. Dibayarkan setiap bulan, setiap tanggal jatuh tempo, dan auto debit. Jadi nasabah menyetorkan ke rekening tabungannya sendiri. Setelah jatuh tempo maka akan diambil dan disetorkan untuk membayar angsuran setiap bulannya. Selanjutnya, Bank SAA. Pembayaran dapat melalui transfer dengan nomor rekening tujuan atas nama Bank BPR SAA dengan menggunakan Bank Mandiri, Bank Jatim, Bank BRI, Bank BNI, dan juga bisa secara tunai datang langsung ke teller Bank BPR SAA. Kesimpulannya, untuk nasabah Bank Mandiri, pembayaran cicilan dilakukan melalui auto debit dari rekening tabungan ke rekening pinjaman. Sedangkan di Bank BPR SAA, kamu dapat memiliki beberapa opsi pembayaran, yaitu melalui transfer dan datang langsung ke teller Bank BPR SAA. Di sini saya juga akan menjelaskan cara menangani nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar cicilan pada tepat waktu. Pada Bank Mandiri, apabila nasabahnya mengalami kesulitan dalam membayar cicilannya, kami akan melakukan 1. Penagihan. 2. Apabila saat penagihan tidak bisa tepat waktu, Bank Mandiri memiliki program yaitu restrukturisasi
restrukturisasi yang dibagi menjadi 3, yaitu penambahan jangka waktu dan pengurangan sisa pokok, dan ada pengurangan jumlah tagihan angsuran. 3. Jalan terakhir adalah lelang. Pada Bank BPR SA, apabila nasabahnya mengalami kesulitan dalam membayar cicilan, kami akan melakukan 1. Penagihan, 2. Melakukan restrukturisasi, 3. Negosiasi dalam keringanan, 4. Pengajuan jadwal pembayaran, 5. Konsultasi dengan penagihan, 6. Melakukan lelang. Kesimpulannya, setiap bank, termasuk Bank Mandiri dan Bank BPR SA, akan menyesuaikan solusi berdasarkan analisis kemampuan bayar dan komitmen nasabah. Transparansi dan komunikasi yang baik sangat penting agar solusi bisa segera dicapai tanpa memperburuk kondisi keuangan nasabah. Terima kasih. Itu tadi beberapa penjelasan yang dapat kami sampaikan. Informasi tersebut kita dapatkan dari hasil wawancara di Bank Mandiri dan Bank Sentral Arta Asia. Sekian video penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.